Langit di atas timur tengah semakin hari semakin padat. Melihat hal itu, orang mudah mulai menghitung. Ratusan pesawat tempur, mendekati 100 pesawat pengisian bahan bakar udara, 2 gugus kapal induk di perairan lepas pantai. Jumlahkan semuanya, dan kesimpulan yang muncul tampak jelas, sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Mungkin Anda pun sudah menduga kemana arah kekuatan ini ditujukan. Sebuah gunung di Iran Tengah yang disebut para analis sebagai Picasa, lokasi yang diduga menjadi situs nuklir, digali sedemikian rupa di bawah bebatuan padat sehingga sebagian besar persenjataan tak sanggup menjangkaunya. Apakah penumpukan kekuatan ini adalah persiapan menjelang serangan tunggal ke sana? Simpan pertanyaan itu sejenak. Kami tidak akan memberikannya jawaban langsung, namun pada akhirnya Anda mungkin akan menyadari bahwa angka-angka itulah yang sebenarnya menipu. Alih-alih menghitung jumlah pesawat, perhatikan satu pasukan yang terbang di tengah kerumunan itu. Sepasang pesawat lepas landas dari pangkalan di Arizona, melintasi seluruh Samudra Atlantik, lalu bergabung dengan barisan lainnya. Mereka bukan pesawat pengebom, bukan pula pesawat tempur. Keduanya adalah pesawat bisnis Gulfstream, jenis yang kerap digunakan para eksekutif, namun kini syarat dengan peralatan elektronik rahasia, terbang di ketinggian 5.000 meter menyatu dalam formasi yang dipenuhi mesin perang. Hal ini menyoroti hal yang ganjil dari seluruh pertemuan itu, nyaris tidak ada dua pesawat yang sama persis jenisnya. Ini bukan sekadar kumpulan pesawat terbaik yang berjejer sama persis. Ini adalah susunan yang sengaja dibuat beragam. Maka pertanyaan yang sejatinya jujur bukanlah berapa banyak pesawat yang ada di sana, melainkan mengapa jenisnya begitu beragam? Sebab setiap pesawat hadir sebagai solusi atas masalah fisika yang tak sanggup dipecahkan oleh pesawat di sebelahnya. Berita-berita utama hanya menghitung keramaian di langit itu. Di Navi de Codet, kami menguraikannya berdasarkan satu persatu masalah yang diselesaikan setiap mesin tersebut. Jika Anda membacanya dengan cara demikian, di suatu tempat di antara daftar itu tersimpan jawaban atas pertanyaan Anda mengenai gunung tersebut. Mulailah dengan satu hukum yang tak pernah bisa dilanggar pesawat apapun. Ada kesepakatan yang tertanam pada setiap pesawat militer yang pernah dirancang, dan tak ada insinyur yang bisa melepaskan diri darinya. Anda tidak bisa sekaligus memiliki sifat siluman, daya muat beban, jangkauan jauh, serta kemampuan menembus bebatuan padat pada satu kerangka pesawat yang sama. Setiap keunggulan itu harus dibayar dengan melepaskan keunggulan lainnya. Sifat siluman dibayar dengan mengurangi daya muat, bentuk yang menghindari radar tak memiliki ruang untuk membawa beban bom berat. Daya muat dibayar dengan mengurangi kemampuan bertahan hidup, karena pesawat yang membawa muatan paling besar menjadi terlalu besar dan terlalu tampak untuk bersembunyi. Jangkauan jauh dibayar dengan kecepatan, dan kecepatan dibayar dengan bahan bakar. Pilihlah satu hal, maka kerangka yang Anda bangun untuknya akan menutup peluang bagi hal lainnya. Ini bukan soal anggaran atau ambisi, melainkan soal geometri dan fisika yang menutup pintu lain saat Anda membuka satu pintu. Maka saat sebuah operasi menghadapi lebih dari satu masalah sekaligus, dan hal itu selalu terjadi, satu jenis pesawat tak akan pernah cukup. Anda membutuhkan mesin yang disetel khusus untuk setiap masalah, dan mereka akan tampak sangat berbeda karena masing-masing dibangun dengan melepaskan keunggulan yang berbeda pula. Langit yang padat itu bukan tanda pamer kekuatan, melainkan tanda betapa banyaknya tuntutan beragam yang berusaha dipenuhi dalam satu waktu yang sama. Hal ini mengubah seluruh pandangan. Panjangnya daftar pesawat bukanlah ukuran seberapa besar kekuatan yang dikumpulkan, melainkan ukuran seberapa luas masalah yang sedang dihadapi. Dan cara terbaik membacanya adalah berdasarkan tugas yang diemban setiap pesawat secara senyap, bukan seberapa mengesankan tampilannya. Secara garis besar, ada 3 kelompok tugas yang memayungi seluruh kekuatan ini, dan hanya kelompok pertama yang kerap difoto orang banyak. Kelompok pertama, ujung tombak mulailah dari sini, dari mesin-mesin yang benar-benar melepaskan tembakan. Inilah yang dimaksud semua orang sebagai kekuatan udara, pesawat yang membawa senjata menuju sasaran. Namun pelajaran pertamanya ada di depan mata. Bahkan di dalam kelompok penyerang itu sendiri, tak ada satu pesawat pun yang sanggup melakukan segalanya. Tugasnya sudah terbagi menjadi 4 atau 5 bagian berbeda, dan setiap pembagian itu adalah pilihan pengorbanan yang berbeda. F-16 Wild Weasel dirancang agar sengaja diincar. Pesawat ini memancing situs peluru kendali untuk menyalakan radarnya, lalu melumpuhkannya dengan rudal AGM-88 HARM yang mengunci langsung sumber sinyal radar tersebut. Tanpa sifat siluman, tanpa beban berat, kedua hal itu dikorbankan demi satu tugas berbahaya ini. F-35 adalah kebalikannya, yang paling mendekati senjata serbaguna. Bersifat siluman, kaya akan sensor, mampu memetakan radar musuh dari dalam wilayah pertahanan lawan. Namun justru karena ia paling mendekati serbaguna, pesawat ini paling baik membuktikan hukum tadi, untuk tetap bersifat siluman,
Ruang senjatanya hanya muat 2 bom saja, tak sanggup mengangkut muatan pengebom berat, tak bisa membawa senjata raksasa yang akan kita bahas nanti, dan tak sanggup mengacaukan jaringan komunikasi dari jarak jauh. Serbaguna bukan berarti mampu segalanya. F-22 hampir sepenuhnya melepaskan kemampuan membawa bom demi menguasai dan menjaga kebebasan ruang udara. Bukan pesawat penyerang, melainkan penjaga yang memastikan tak ada apapun yang bisa mengganggu jalannya pesawat penyerang. F-15E Strike Eagle adalah pengangkut berat di kalangan pesawat tempur. Sebuah truk bom yang membawa persenjataan besar ke sasaran yang dilindungi dengan presisi tinggi, beroperasi dari pangkalan depan yang cukup dekat untuk menjaga laju serangan terus berlanjut. Kini perhatikan 2 pesawat pengebom terberat, karena keduanya memberikan pelajaran paling tajam dari keseluruhan gambaran ini. B-1B adalah truk bom sejati. Mampu membawa 75.000 pon persenjataan, muatan internal terbesar dari seluruh armada pengebom, cukup untuk 84 bom Mark 82 atau 2 lusin GBU-31 jam sekaligus, dengan kecepatan supersonik. Ia tak bersifat siluman, namun tak seperti pesawat tempur, ia tak terpapar risiko itu dari jarak dekat. Sebagai pengebom strategis yang besar, langka, dan mahal, ia tak akan ditempatkan dalam jangkauan peluru kendali musuh. Ia beroperasi dari pangkalan di Inggris, membiarkan jangkauannya yang luas mengangkut muatan tersebut masuk ke wilayah sasaran. Pesawat tempur menerima risiko garis depan, pengebom berat dijaga agar tetap aman dari jangkauan musuh. Di sampingnya, ada pesawat yang memecahkan masalah yang tak sanggup disentuh B-1B, B-2. Satu-satunya pesawat di dunia yang mampu membawa bom penembus benteng GBU-57 seberat 30.000 pon, dan hanya 2 unit sekaligus. Bom ini mampu menembus sekitar 200 kaki beton, namun jauh lebih sedikit saat menembus granit keras, masih belum mencapai kedalaman lebih dari 300 kaki yang diperkirakan menutupi sasaran seperti Gunung Picasso. Namun, inilah satu-satunya yang paling mendekati kemampuan itu. Untuk apapun yang terkubur jauh di bawah bebatuan, seluruh kekuatan udara Amerika lainnya tak akan berguna. Satu kerangka pesawat yang membawa 1 bom adalah satu-satunya jawaban yang paling mendekati solusi. Keduanya berada di 2 ujung sumbu yang sama. Kemana Anda ingin menyalurkan energi tersebut? B-1B menyebarkannya secara luas di permukaan, puluhan bom Mark 82 meledak dangkal di atas area yang luas. Solusi tepat untuk sasaran yang luas, terbuka, dan dangkal. Gudang logistik, kamp militer, peluncur senjata di ruang terbuka. GBU-57 milik B-2 melakukan hal sebaliknya, memadatkan seluruh 30.000 pon ke dalam satu batang baja padat yang menembus sebelum meledak. Sebagian besar beratnya bukan bahan peledak, melainkan selubung baja yang kokoh, karena menembus kedalaman adalah masalah energi kinetik yang difokuskan pada bidang kecil, bukan masalah ledakan dahsyat. Energinya meluncur lurus ke dalam tanah. Solusi tepat untuk sasaran yang kecil dan terkubur. Skuadron penuh B-1B yang menjatuhkan seluruh muatannya ke puncak gunung hanya akan menggores permukaannya saja. Tak satu pun yang akan mencapai ruangan di kedalaman 300 kaki di bawahnya. Jadi pertanyaan sesungguhnya bukanlah berapa banyak bom, melainkan kemana Anda ingin energi itu disalurkan, tersebar di 1 hektar luas, atau dipacu ke 1 titik ratusan kaki di bawah tanah? 2 ujung dari 1 sumbu, dan tak ada pesawat yang bisa mencakup keduanya sekaligus. Maka Anda membawa kedua pengebom itu, bahan yang sama, disusun secara berbeda untuk tugas yang berlawanan, dan tak satu pun bisa menggantikan tugas yang lain. Namun semua mesin di kelompok ini, si penarik umpan, si penembus, si pengangkut, akan menjadi sia-sia tanpa kelompok kedua. Dan tak satu pun pesawat dalam kelompok ini yang melepaskan tembakan. Kelompok kedua, kekuatan yang tak terlihat ini adalah separuh kekuatan yang tak membawa senjata serang apapun. Tanpanya, ujung tombak tadi tak akan mampu bertahan di udara. Mulailah dari pesawat pengisian bahan bakar, KC-135 Stratotanker dan KC-46 Pegasus yang lebih baru, mendekati 100 unit, stasiun pengisian bahan bakar terbang yang menjadi sandaran seluruh gambaran ini. Jangkauan tempur pesawat tempur dibatasi oleh rasio mutlak, berapa banyak bahan bakar yang dibawa dibandingkan seberapa cepat ia habis. Dari pangkalan yang dijauhkan dari jangkauan peluru kendali musuh, perjalanan pulang pergi ke Iran lebih panjang dari kemampuan itu. Pesawat tempur akan kehabisan bahan bakar sebelum sempat kembali. Dan Anda tak bisa sekadar memperbesar tangki bahan bakarnya, ruang bahan bakar bersaing dengan segala hal lain yang dioptimalkan pada kerangka pesawat tersebut. Pada pesawat siluman, ruang untuk bahan bakar adalah ruang yang diambil dari bentuk yang menyembunyikannya dari radar. Solusi yang lebih masuk akal adalah membiarkan pesawat tetap seperti itu, lalu menambahkan bahan bakar saat terbang. Pesawat pengisian bahan bakar melakukan hal itu, menyambut pesawat tempur di ruang udara yang aman dan mengisinya kembali,
mengubah jangkauan pendek menjadi jangkauan jauh tanpa perlu merancang ulang satupun pesawat tempur. Ia tak pernah menembak, namun jika ditarik keluar, pesawat tempur paling canggih sekalipun hanya akan menjadi pajangan yang terikat landasan. Kemudian ada pesawat yang mematikan mata dan telinga musuh, sasaran yang sama dengan yang disasar F-16 Wild WSL, namun dengan cara berbeda. Jika F-16 melumpuhkan radar dengan rudal, EA-18G Growler mengatasinya dengan fisika. Radar mendeteksi sasaran melalui pantulan sinyalnya sendiri yang sangat lemah. Kekuatan sinyal radar menurun drastis seiring jarak yang ditempuhnya, 4 kali lipat penurunan saat memancar keluar, dan 4 kali lipat lagi saat memantul kembali. Alat pengacau sinyal hanya perlu mengirimkan gangguan sekali saja. Maka ia bisa berada di perbatasan wilayah udara musuh, jauh di luar jangkauan peluru kendali, dan membanjiri frekuensi radar dengan gangguan sedemikian rupa sehingga pantulan asli sasaran tenggelam di dalamnya. Ia tak menghancurkan apapun, namun mengubah rasio sinyal dan gangguan hingga radar menjadi buta. Ini bukti paling nyata dari seluruh gagasan. Melumpuhkan radar dengan rudal dan membutakannya dengan gelombang adalah dua solusi berbeda untuk satu masalah yang sama. Diemban dua pesawat berbeda karena tak ada satu mesin pun yang mampu melakukannya dengan baik sekaligus. Prinsip yang sama berlaku untuk menyelamatkan pesawat tertua di medan perang ini, A-10 Thunderbolt II. Pesawat rancangan era Perang Dingin yang dibuat untuk menghancurkan tank, usianya setengah abad lebih tua dari pesawat siluman di sekitarnya. Lambat, tak gesit, rentan terhadap pertahanan udara modern, dan secara ukuran apapun tampak siap untuk dipensiunkan. Namun ia tetap dipertahankan karena masih mampu melakukan satu tugas yang tak bisa dilakukan pesawat yang lebih baru dengan biaya semurah itu. Dukungan udara jarak dekat dari kerangka yang dilapisi baja tahan tembak, cukup tangguh untuk tetap terbang meski terkena serangan. Kelemahannya selalu terletak pada pertahanan udara modern yang harus dilumpuhkan terlebih dahulu. Maka dalam operasi ini, pesawat tua ini dilengkapi dengan alat pengacau, Angry Kid 10, sistem yang mempelajari dan memblokir frekuensi musuh secara otomatis. Sebuah kerangka lama yang diberi solusi baru atas kelemahan yang selama ini dimilikinya. Kemampuan bertahan hidup yang didapat bukan dengan pesawat baru, melainkan dengan gelombang sinyal. Di belakang semuanya berdiri pesawat yang melihat dan menghubungkan. Keberadaannya didasari pada fakta geometri yang sederhana. Semakin tinggi posisi sensor atau radio, semakin jauh jangkauannya melampaui cakrawala. Maka E-3G AWACS dan E-11A terbang tinggi untuk memantau gambaran radar dan menjaga jaringan komunikasi di medan perang yang membentang ratusan mil, sementara P-8A Poseidon mengawasi perairan di bawahnya. Mereka adalah sistem saraf dari seluruh kekuatan ini. Putuskan hubungan itu, dan setiap ujung tombak dalam kelompok penyerang akan menjadi buta dan bisu. Lupakan anggapan bahwa senjata hanyalah benda yang menembak, dan Anda akan menyadari bahwa separuh kekuatan ini tak pernah melepaskan satupun tembakan. Namun separuh itulah yang menentukan apakah separuh lainnya sanggup beroperasi atau tidak. 100 pesawat pengisian bahan bakar tanpa satu peluru pun, namun menjadi salah satu aset paling menentukan di medan perang ini. Menyebut mereka, pendukung, adalah kesalahpahaman. Mereka adalah syarat mutlak yang menjadi landasan seluruh serangan. Namun baik ujung tombak maupun kekuatan tak terlihat itu harus lepas landas dari suatu tempat, sebuah landasan untuk berpijak. Dan landasan itulah yang menjadi sasaran ribuan peluru kendali Iran. Maka muncullah kelompok ketiga.